Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Belakang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Ya, coba ya anak-anak Ustaz. Sekarang kita masuk pelajaran kita halaman 172. Ya, kita barisi terlebih dahulu. As-salatu 'alal janazati. Waalaikumsalam warahmatullahi. As-salatu 'alal janazati. As-salatu 'alal mayyitil muslimi. Ya, anak-anak Ustaz, jangan ada yang cerita. As-salatu 'alal mayyitil muslimi fardun kifayatun li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha. Ya, kita lewati hadisnya. Wa yustathna. Ya, coba kita artikan saja terlebih dahulu, kita artikan. As-salatu 'alal janazati, menyolatkan jenazah. Ya, menyolatkan jenazah. Titik dua. Di bukunya langsung. Iya, boleh. Lebih bagus, kan? Tapi pakai pulpen. Iya, nggak apa-apa. As-salatu 'alal mayyiti, mensalatkan jenazah al-mayyit, itu jenazah al-muslimi, jenazah yang muslim, fardun kifayatun, hukumnya fardu kifayah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha, karena ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam biha, karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin sudah menyolatkan jenazah, maka sebagian lainnya yang tidak menyolatkan tidak berdosa. Namun jika satu kampung ada orang yang meninggal, dengarkan Ustaz, ada orang yang meninggal dunia, kemudian satu kampung tidak ada yang mau menyolatkannya, maka seluruhnya berdosa. Ya, seluruhnya berdosa. Bisa difahami apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Ya, jika sebagian sudah melakukannya, maka yang lainnya itu gugur kewajibannya. Namun kalau fardu ain itu tiap-tiap muslim wajib untuk melaksanakannya. Seperti salat 5 waktu, itu hukumnya fardu ain. Ya. Ya, kemudian kita lanjutkan, kita barisi. Wa yustathna
min dalika syakhsani wa yustathna min dalika syakhsani fala tajibu as-salatu alaihima al-awwalu at-tiflu alladhi al-awwalu at-tiflu alladhi lam yablugh. Ya, dalilnya kita lompati terlebih dahulu. Ats-tsani asy-syahidu. Iya, dikelangkan, dilewati dalilnya. Iya. Ats-tsani asy-syahidu. Ya sudah. Ya. Kita artikan wa yustathna, dan dikecualikan min dzalika, dari hal itu adalah, dan dikecualikan dari hal itu adalah syakhsani, dua orang. Syakhsani, dua orang. Fala tajibu, maka tidak wajib, as-salatu alaihima, menyolatkan keduanya. Titik dua, yang pertama, al-awwalu, yang pertama, at-tiflu, anak kecil. At-tiflu, anak kecil, alladhi, yang lam yablu, yang belum balik. Jadi kalau tidak disolatkan tidak berdosa. Ya, anak yang meninggal dunia sebelum balik. Ya. Ya. Apa? Ya, dianjurkan disolatkan. Dianjurkan disolatkan. Ats-tsani, yang kedua, asy-syahidu, orang yang mati syahid. Ini boleh tidak disolatkan. Maksudnya di sini syahidnya adalah, nanti di sini sebutkan. Iya. Iya, kita barisi terlebih dahulu. Lakin, ya, lakin adamul wujubi, yang tebal ya. Lakin adamul wujubi la yanfi masyru'iyyatas salati alaihima. La yanfi masyru'iyyatas salati alaihima. Iya, artinya tetapi, iya, tetapi adamul wujubi, adam itu artinya tidak. Adamul wujubi, tidak wajib. Akan tetapi tidak wajibnya, ya, adamul wujubi, tidak wajibnya, maksudnya tidak wajib menyolatkan ini anak kecil yang belum sampai balik dan syahid ini, itu la yanfi, tidak menafikan. Tidak menafikan, tahu tidak menafikan, tidak meniadakan. Jadi tidak akan tetapi tidak wajibnya
menyolatkan, maksudnya menyolatkan dua dua orang ini tadi, la yanfi, tidak menafikan, tidak meniadakan masyru'iyatas salati, disyariatkannya orang dari wajibnya tadi. Akan tetapi tidak wajib, ketidakwajibannya, tidak wajibnya itu tidak menafikan, tetapi tidak wajibnya itu tidak menafikan disyariatkannya mensalatkan keduanya. As-salatu alaihima, mensalatkan keduanya. Ya. Iya, artinya apa? Dianjurkan. Ya, dianjurkan kita menyolatkan anak kecil yang belum balik, dan begitu juga orang yang mati syahid. Iya, iya. Ya, akan tetapi di dalam mazhab Syafi'i mereka menyebutkan bahwasannya orang yang mati syahid karena berperang, mereka kan tidak disolatkan, tidak dimandikan. Karena mereka tidak dimandikan, maka mereka tidak boleh disolatkan menurut mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena jenazahnya nggak mandi. Nggak suci. Iya, nggak suci, artinya tidak terangkat hadas darinya. Jadi, enggak, artinya kan untuk terangkatnya hadas, untuk supaya sholat, itu kan harus terangkat hadas. Terangkat hadas itu kalau kita mau sholat, itu biasanya dengan wudu. Nah, kalau bagi jenazah, terangkat hadasnya menurut mazhab Syafi'i adalah dengan dimandikan. Jadi kalau nggak dimandikan, nggak bisa disolatkan. Tapi ini menyelisihi sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menyolatkan Hamzah. Hamzah itu paman Nabi SAW. Dia mati dalam keadaan syahid di peperangan Uhud. Nabi dan para sahabat menyolatkan Hamzah, ya. Dia pakai kain kafan juga. Kain kafan, ya. Tapi dia tidak dimandikan. Tapi kalau syahid selain yang meninggal di peperangan, itu dia tetap dimandikan. Sebagaimana ini pembahasan sebelumnya semalam. Ya, itu dimandikan. Apa orang yang mati syahid selain orang yang mati berperang di medan pertempuran, orang yang mati syahid, iya, orang yang meninggal tenggelam, iya, orang yang meninggal karena reruntuhan, orang yang meninggal karena, ya, yang belakang. Coba jangan cerita. Siapa yang belakang? Coba jangan cerita. Ya, yang meninggal karena sakit TBC, syahid, kena paru-paru. Ya, makanya orang yang meninggal karena kena COVID, corona, digolongkan juga seperti TBC, karena TBC itu menghantam paru-paru. Corona yang dihantamnya paru-paru. Jadi meninggal karena COVID, syahid. Nah, jadi artinya ya, kalau meninggal karena COVID, ya syahid insyaallah. Husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Insyaallah.
Kemudian ya, anak-anak Ustaz, kita lanjutkan ya. Jadi ini anjuran saja ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh menyolatkan orang yang mati syahid karena berperang. Tapi ini menyelisihi sunnah. Jadi yang kita ikuti mana? Hadis atau mazhab Syafi'i? Iya, yang kita ikuti adalah hadis. Kenapa? Karena Nabi SAW menyolatkan jenazah Hamzah dan para sahabat. Dan Hamzah tidak dimandikan karena dia mati syahid. Tapi Nabi SAW menyolatkannya. Ya, kita lanjutkan halaman 173. Coba dibuka bukunya halaman 173. Sudah? Wa kullama, coba dibarisi anak-anak Ustaz. Wa kullama kathura. Wa kullama kathura. Wa kullama kathura al-jam'u, halaman 173. Coba makanya yang lainnya jangan cerita. Wa kullama kathura al-jam'u kana afdalu lil mayyiti. Kana afdalu lil mayyiti wa anfa'u. Ya, kita artikan wa kullama, dan setiap, kathura al-jam'u, al-jam'u itu jamaahnya banyak, dan setiap jamaahnya itu banyak. 173. Dan setiap jamaahnya itu banyak. Iya, wa kullama. Wa kullama kathural jam'u, dan setiap jamaahnya itu banyak. Maksudnya jamaah yang menyolati jenazah. Kana afdalu, maka itu lebih baik, lebih utama. Ya, maka itu lebih utama lil mayyiti, bagi mayat. Wa anfa'u, dan lebih bermanfaat. Dan lebih bermanfaat. Tapi bukan saja dari sisi kuantitas saja, jumlah. Yang lebih terpenting itu adalah, di samping jumlah, adalah yang paling utama adalah kualitas orang yang menyolatinya. Ya, karena jika yang menyolatkannya, menyolati jenazah itu adalah muslim juga, tapi dia menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka ini tidak bermanfaat. Solat jenazahnya tidak diterima Allah. Jadi nggak bermanfaat bagi mayat. Bagi mayat nggak bermanfaat. Kalau misalnya yang sholat itu banyak tengoknya punya hubungan sama mayat. Cemana? Yang menyolati jenazah Iya. jadi imam. Iya. Itu banyak tengok dia punya hubungan dekat dengan mayat. Yang Imamnya tapi imamnya banyak tengok punya hubungan dekat dengan mayat. Apa gitu? Oh, yang punya hubungan dekat. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas ini, bahwa yang lebih utama menyolatkan jenazah adalah siapa? Di samping yang menyolatkan. Sebetulnya kalau menjadi imam,
untuk menjadi imam secara sunnah, yang menjadi imam sholat jenazah secara sunnah adalah penguasa. Penguasa. Jadi kalau di sini ya camat, lurah, wali kota, gubernur, presiden. Secara sunnah yang menjadi imam sholat jenazah adalah penguasa. Ya, adalah penguasa. Dan ini terjadi. Ya, dan ini yang telah ditunjukkan oleh cucu Nabi SAW. Kalau tidak salah yang meninggal itu jenazahnya adalah Hasan, ya Al-Hasan. Maka di situ Husain menyuruh kepada apa? Gubernur yang menjadi imam. Nah, bukan dia. Padahal Husain ini, masya Allah, cucu Nabi yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi, termasuk apa? Pemuda surga. Ada jaminan surga. Tapi ketika saudaranya Hasan, cucu Nabi, meninggal dunia, yang menjadi imam bukan Husain, tapi apa? Ya, apa namanya? Gubernur, ya. Gubernurnya artinya penguasa. Ya, di situ. Apa? Kalau nggak bisa penguasanya, ya cemana lagi. Tapi itu sesuai dengan sunnah. Namun di dalam madhab Syafi'i yang lebih utama menjadi imam, yang berhak menjadi imam adalah keluarga terdekat. Makanya yang kita nampak di Indonesia karena madhabnya Syafi'i, maka yang selalu disodorkan itu yang menjadi imam siapa? Keluarga yang terdekatnya. Tapi mana yang kita pilih? Madhab atau sesuai sunnah? Hah? Enggak, secara agama. Bukan sesuai apa perasaan kita. Ya, sesuai sunnah, ajaran Nabi adalah penguasa. Walaupun kita nggak cocok, Husain itu nggak cocok sama penguasanya. Ada nggak kecocokan dengan penguasa. Tapi karena apa? Tapi karena ini sunnah, ya dia serahkan jadi imam untuk mengimami jenazah saudaranya Al-Hasan. Karena untuk mengikuti apa? Sunnah. Padahal hatinya nggak serak sama penguasanya, nggak serak gitu. Ada mungkin sedikit masalah, ya kan? Tapi karena sunnah dia mengamalkan sunnah. Tapi di dalam madhab yang terkenal di Indonesia ini, yang disodor-sodorkan apa namanya? Bukan Pak kaumnya, bukan ini Bilal. Tapi penguasa macam apa? Lurah, Kepling, ya kan? Kepling. Kepala lingkungan. Itu dia, itu yang sesuai sunnah. Makanya di sini mau jadi lurah, mau jadi Kepling, wali kota, harus ngerti agama. Di dalam agama itu sebetulnya yang berhak menjadi imam sholat penguasa. Dia imam dan juga dia penguasa. Itu dia, itu yang sesuai sunnah. Ngerti kan? Yang jadi berhak jadi imam itu adalah penguasa. Dia yang mengimami. Misalkan, dengarkan dulu Ustaz. Ya, dengarkan dulu Ustaz. Misalkan lurah, ya dia memang penguasa di kelurahan ini, dan juga dia di masjid, ya jadi imam juga dia. Ya kan? Dia juga imam. Itulah yang sesuai sunnah. Tapi sekarang ya cuman lah banyak ya Kepling lurahnya nggak ngerti agama, kok jadi imam dia gemetaran, iya kan? Kencing di celana pula jadi imam, ya kan? Iya kan? Iya kan? Cuman zuhur sama asar aja ya. Iya, zuhur sama asar aja lah. Iya kan? Ya nggak apa-apa, zuhur sama asar aja. Udah zuhur asar kan nggak dijaharkan. Bisa jadi imam dia. Maghrib bisa berat, ya kan? Udah. Karena nggak boleh juga jadi imam, khususnya maghrib, isya, subuh bacaannya, mahrotnya salah-salah. Ya, itu juga tidak boleh. Karena menurut para ulama mazhab, ini mempengaruhi makmum juga.
Ya seperti halnya mazhab Imam Syafi'i, imamnya bacaan Al-Fatihahnya salah-salah, itu disuruh ngulangi lagi. Sholat makmum yang dia lebih qori, bacanya bagus, tapi dia berimam, dengarkan dulu yang belakang, Ustaz, jangan cerita. Ya, ya, imamnya ini makmum bacanya bagus dia, imamnya bacaannya amburadul. Dan menurut para ulama mazhab menyebutkan makmumnya ini sholatnya ngulangi lagi. Iya, karena bacaannya hancur-hancuran. Tapi kalau imamnya hancur-hancuran, makmumnya juga hancur-hancuran, sah. Iya. Iya. Makmumnya hancur-hancuran, ya imamnya juga memang hancur-hancuran juga, memang sama-sama hancur-hancuran bacaannya. Ya udah. Tapi kalau makmum bagus bacaannya, imamnya bacaannya hancur-hancuran, nah, ini para ulama mazhab menyebutkan apa? Para imam menyebutkan ulangi sholatnya. Nggak sah. Makmumnya yang ulangi. Imamnya kalau ada itu, itulah jadi masalah itu. Sebetulnya kalau hancur-hancuran juga, ya nggak boleh jadi imam. Dia dosa sama dia, berdosa dia. Oh, dia main-main kan dosa deh. Apa? Kalau dia main-main. Iya, main-main. Ya, dengarkan dulu, Ustaz. Dengarkan dulu. Dengarkan. Saya tahu di atas. Imamnya nggak ada baca apa-apa, dia main dia melawan dia dan gini. Iya. Dia nggak salah sholatnya. Ya, makmumnya nggak tahu. Ya, imamnya berdosa lah. Makmumnya sah. Makmumnya sah. Ya, makmumnya sah. Ayo coba, ya dengarkan dulu Ustaz. Ya bisa dipahami ini ya, anak Ustaz. Jadi lebih banyak jemaah yang menyolatkan itu lebih utama. Apa itu? Di sana. Ya. Duduk yang bagus. Siapa itu? Ayub. Siapa namanya? Ayub. Dia pengen kayak kamu. Iya. Duduk di atas. Ya. Ya. Itu ya. Jadi banyaknya jemaah kalau dia menyekutukan Allah gak bermanfaat. Sholat jenazahnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya butuh kita dengan sahabat-sahabat yang tauhidnya lurus. Jadi sahabat-sahabat kita menyolatkan kita, jadi sholatnya itu diterima, jadi bermanfaat bagi kita. Banyak pun jemaahnya 100, 1000, tapi syirik semuanya, kedukun semuanya, gila dukun, nggak ada manfaatnya, ya kan? Atau penyembah kubur, iya kan? Ya, penyembah kubur, semuanya penyembah kubur nggak bermanfaat, nggak diterima sholat jenazahnya, ya. Dah, gimana? Gimana? Nggak dengar Ustaz. Apa? Jalan-jalan yang banyak ranjol Obat apa? Obat kuat. Obat kuat ini nggak ada hubungannya sholat jenazah. Apa hubungannya sholat jenazah dengan obat kuat? Iya, mungkin minum obat kuat mati dia mungkin. Iya, nggak ada hubungannya dengan apa ya. Ya, coba kita lanjutkan lagi anak-anak Ustaz. Kita lanjutkan. Wa yustahabbu. Ayo, udah anak-anak Ustaz. Lanjutkan di barisi. Wa yustahabbu an yasifu. Nah, yang belakang kenapa enggak dibarisi? Ada bukunya kan, dibarisi. Ayo. Ini yang baru, udah. Enggak cuma garisinya itu aja. Wa yustahabbu an yasifu wara'al imami. Wara'al imami
Thalathatu sufufin. Ditulis artinya. Antum nggak ada buku kan? Iya, ditulislah di buku tulis. Mana buku tulis antum? Oh, ditulis di apa? Thalathatu sufufin wa in qallu. Wa in qallu. Jadi nanti untuk nilai tugas, latihan dan sebagainya, itu Ustaz lihat dari catatannya, barisnya. Makanya antum sempurnakan itu. Iya sama ya artinya, sama artinya juga kalau misalkan apa? Ya. Wa in qallu. Ya, kemudian dilewati apa namanya dalilnya masuk wa idza ijtama'at. Wa idza ijtama'at janaizu adidatun minar rijali wan nisa'i fa in shalla ala kulli janazatin salatun fahadal aslu wa in shalla 'alaiha jami'an salatun wahidatun jaza wa yaj'alu adh-dhukura walau kanu sigharan mimma yalil imama wal inathu mimma yali al qiblata. Ya, 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 artinya wa yustahabbu dan dianjurkan, ya, gimana? Apa? Iya, ini diartikan. Wa yustahabbu dan dianjurkan an yasifu jamaah membuat saf, jamaah membuat saf, dan dianjurkan membuat saf, ya, membuat saf wara'a di belakang al-imami, imam, wara al-imami di belakang imam, thalathatu sufufin dengan 3 saf, wa in qallu meskipun sedikit, ya, meskipun 5 orang misalkan, dia buat saf 3 atau hingga sampai 3 orang cuma, ya, buat saf 3 yang mensolatkannya, imam 1, ya, makmumnya ada 3 saf. Ya, wa in qallu meskipun sedikit, wa in qallu meskipun sedikit. Ya, bisa difahami ini karena disebutkan oleh Nabi, satu jenazah mayit apabila dia disalatkan dengan 3 saf, ya, dengan 3 saf, aujaba, maka wajib baginya, yaitu wajib baginya, pasti baginya masuk ke dalam surga. Ya, tapi syaratnya apa? La yusyrikuna billah, tidak menyekutukan Allah.
makbul, diterima gitu ya. Ya, doanya, sholatnya itu diterima. Makanya 3 saf. Ya, tapi dipersyaratkan tidak menyekutukan Allah. Ikhlas. Kemudian wa idza, dan jika ijtama'at, berkumpul. Ya, coba ditulis bukan cerita. Ditulis. Wa idza ijtama'at, dan jika berkumpul. Janaizu, jenazah adidatun. Adidatun ini dasarnya artinya berbilang. Jenazah yang banyak. Adidatun, banyak, ya, berbilang. Minar rijali, min dari kalangan. Ar-rijal, laki-laki, jamak dari rajul, dari kalangan laki-laki. Wan nisa'i, dan perempuan. Nisa jamak dari apa? Niswatun, ya kan? Ya, perempuan. Fa'in, maka jika shalla, menyolatkan, ala kulli, atas setiap, janazatin, setiap jenazah, salatun, ya, salat jenazah. Jadi setiap jenazah itu disolatkan satu persatu gitu maksudnya. Ya, setiap jenazah disolatkan, ya, satu persatu. Salatun, satu persatu, ya, disolatkan satu persatu. Fahadal aslu, maka ini hukum dasarnya. Jadi hukum dasarnya kalau banyak jenazah, walaupun 100, ya, satu persatu kita solatkan. Nah, hukum dasarnya satu persatu. Ya. Hah? Ini hukum dasarnya. Hukum dasarnya satu persatu. Tapi kalau kita solatkan seluruhnya, boleh. Nah, inilah dia. Kalau kita solatkan sekaligus semuanya, 100, 1000, apa ya kan? Kalau satu persatu berat, ya kan? Ya, bisa jadi. Ya, kalau zaman dulu kan ada wabah dulu seperti taun, itu satu hari ribuan itu. Ya, satu hari sampai yang meninggal 70.000. Iya kan? Ya, gimana itu apanya? Iya kan? Nah, ya, seperti apa model-model Covid ini juga wabah. Sama-sama wabah. Iya. Iya. Wa in shalla 'alaiha, dan jika menyolatkannya, wa in shalla 'alaiha, dan jika menyolatkannya, jami'an, seluruhnya, salatun wahidatun, dengan satu salat jenazah. Salatun wahidatun, dengan satu salat jenazah. Jaza, apa artinya jaza? Yajuz. Apa makna yajuz? Yajuz, boleh. Jaza, yajuz, boleh. Jaza, yajuzu, boleh. Jaza, boleh. Namun caranya, Ayub, ya, tapi caranya adalah wa yaj'alud dzukura, dan menempatkan jenazah laki-laki. Dzukur itu jamak dari dzakar, laki-laki, dan menempatkan jenazah laki-laki walau kanu sigharan. Sighar jamak dari saghir. Saghir, apa artinya saghir? Kecil. Meskipun mereka masih kecil.
Meskipun mereka masih kecil, masih anak-anak, masih kecil. Mimma yalil imama, ia lebih mendekat kepada imam. Ia lebih mendekat kepada imam. Ya, misalkan ini imam jenazah, ya, ini kiblat, arah kiblat, ya. Jadi jenazah laki-laki dulu, ya, laki-laki dulu, baru setelah itu apa? Perempuan, ya, laki-laki dulu, baru setelah itu apa? Wanita, ya. Wal inathu dan jenazah wanita, wal inathu dan jenazah wanita, mimma yalil qiblata, lebih mendekat kepada kiblat. Wal inathu dan jenazah wanita, mimma yalil qiblata, lebih mendekat kepada kiblat. Laki-laki sama perempuan beda. Gimana? Gimana? Kalau? Yang laki-laki sama perempuan kan beda posisinya. Yaitu posisinya. Enggak, kalau posisi ya, kalau maksudnya posisi imam. Maksudnya posisi imam. Kalau jenazah perempuan, di mana posisi imam gitu maksudnya? Oh enggak, yang penting ini maksudnya jenazahnya banyak, laki dan perempuan. Ya, laki dan perempuan. Iya. Ya. Misalkan ini apa? Ini imam, ini makmum. Makmum. Ya kan? Ini yang di depan imam, yang dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Laki-laki. Ya, baru setelahnya perempuan yang lebih mendekat kepada kiblat. Paham? Ya, laki-laki. Ini baru perempuan. Jadi kalaupun apa lebih utama yang apa? Yang lebih besar dulu kan. Kalau misalkan ada yang besar, ada yang kecil, maka yang lebih apa? Lebih tua dulu kan, yang lebih di depan, ya, lebih mendekat kepada lebih dekat kepada imam. Seperti itu. Maksudnya pertanyaannya? Iya. Iya. Gimana? Gimana? Iya. Jadi itu bisa dipahami ya, anak-anak Ustaz. Ya, waktu kita sudah selesai ini ya. 11.55 ya. Ya, mungkin kita padakan sampai di sini. Dan Ustaz harapkan kalian mengulang-ulang. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.